Pria itu karena terburu-buru untuk bertemu dengan kekasih yang sedang hamil. Dia membuang anaknya yang sedang mengikuti ujian di pinggir jalan, meminta anaknya pergi ke tempat ujian sendirian. Karena ujian yang hampir terlambat, pria itu berlari kencang. Namun ia tiba-tiba tertabrak mobil. Wanita itu mengetahui bahwa anaknya mengalami kecelakaan. Dia langsung pergi ke rumah sakit. Namun saat melihat anaknya, dia sudah berhenti bernapas. Dia tidak tahu kenapa anaknya yang seharusnya mengikuti ujian bisa mengalami kecelakaan. Saat itu asistennya mengatakan bahwa dia sudah menemukan kebenaran. Ternyata di pagi hari, pria itu menerima telepon dari seorang wanita saat mengantar anaknya ke tempat ujian. Kemudian dia membuang anaknya di pinggir jalan dan pergi menemui wanita itu. Saat itu pria itu menelepon wanita itu dan meminta wanita itu meminta maaf kepada anaknya atas perlakuannya. Dia berkata bahwa dia terpaksa membuang anaknya. Wanita itu bertanya kenapa pria itu tidak khawatir anaknya akan mendapat bahaya. Namun pria itu dengan percaya diri mengatakan bahwa anaknya sudah besar dan tidak akan ada bahaya. Dia bahkan berkata dengan kasar bahwa dia melakukan semua ini untuk kekasih yang sedang hamil. Setelah anak kekasihnya lahir, wanita itu bisa merawat anaknya. Mendengar itu, wanita merasa sangat kecewa. Dia memutuskan untuk tidak memberitahu pria itu tentang kebenaran. Sebaliknya, dia memberitahu asistennya bahwa dia akan bercerai dengan pria itu dan menghentikan semua bantuan untuk pria itu. Asisten mengatakan bahwa itu masih terlalu baik untuk pria itu. Beberapa hari kemudian, acara ulang tahun perusahaan pria itu akan berlangsung. Di sana mereka bisa membalas dendam pada pria itu. Ternyata wanita itu sebenarnya adalah anak perempuan seorang konglomerat. Namun dia memilih untuk menyerahkan keluarga kaya demi cinta. Dia menggunakan sumber daya keluarganya untuk membantu pria itu dalam mengembangkan karir. Namun pria itu akhirnya mengkhianatinya. Wanita itu tetap memilih bertahan demi anaknya. Tapi rasa sabar itu malah membuat pria itu semakin berani dan akhirnya menyebabkan kematian anaknya. Dia memutuskan untuk tidak lagi menahan diri, mempersiapkan balas dendam bersama keluarganya. Malam itu pria kembali ke rumah dan dia sama sekali tidak sadar anaknya telah mengalami kecelakaan. Dia bahkan membawa kekasihnya ke rumah dan meminta wanita itu merawatnya. Dia berpikir wanita itu akan menurutinya. Namun wanita yang marah langsung menamparnya. Pria itu marah dan menyebut istrinya gila. Lalu dia menyuruh kekasihnya pergi. Kemudian dia mengeluarkan hadiah dan meminta istrinya mengirimkan itu kepada anaknya. Dia ingin anaknya datang ke perayaan perusahaan beberapa hari lagi dan mengumumkan anaknya sebagai penerusnya. Wanita itu tak bisa lagi menahan rasa sakitnya. Dia langsung mengambil surat perceraian dan memintanya untuk menandatanganinya. Pria itu hanya menganggap istrinya tidak masuk akal dan mengolok-oloknya karena sebagai ibu rumah tangga ia tidak akan bisa hidup tanpa dia. Dia juga mengatakan anaknya pasti tidak akan menyetujui perceraian itu. Setelah itu dia berbalik pergi. Wanita itu melihat peti abu anaknya dengan rasa sakit yang mendalam. Dia memutuskan untuk pulang sendiri dengan membawa abu anaknya. Dia langsung menelepon asistennya untuk menjemputnya. Hari perayaan perusahaan pun tiba. Wanita itu datang dengan membawa peti abu anaknya. Orang-orang melihatnya yang sederhana dan langsung mengejeknya. Pria itu merasa sangat marah karena tidak melihat anaknya. Saat itu kekasihnya mulai memprovokasi dan menyarankan wanita itu untuk mengkritik dia jika marah. Namun wanita itu sama sekali tidak peduli dengan apa yang pria itu pikirkan. Dia mengatakan bahwa dia datang untuk bercerai. Pria itu, demi menjaga muka, berkata bahwa dia akan langsung bercerai jika wanita itu membawa anaknya ke perayaan. Wanita itu mengatakan bahwa dia sudah membawa anaknya. Saat pria itu bingung, wanita itu langsung membuka kain hitam yang menutupi peti abu anaknya. Semua orang terkejut melihat apa yang ada di dalamnya.